Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang paketan dari Tokopedia diantar oleh JNE Cargo ya. Ini Tokopedia dari JNE Cargo tujuan Jember. Nah ini ya dari apa ini? Helikom. Jadi ini pesanan saya sebuah unit laptop ThinkPad T420 ya. Jadi ini bisa dicek. Nah ini masih utuh ya. Ini kita pinggirkan aja dulu. Oke. Ini paketan masih utuh, bisa dicek. Ini labelnya, ini JNE ya, kita dekatkan dari Helikom. Ini masih segel ya. Kita akan mulai unboxing paketnya dulu aja, memastikan apakah isinya sesuai ya. Bismillah, kita mulai dulu unboxing paketnya. Packing paling luar bubble wrap ya, bubble wrap. Standar lah ya. Nih satu lapis bubble wrap paling luar, kita buka dulu. Nah di bawah bubble wrap ini ada kardus, ini kita buka ya kardusnya. Nih ya, kita buka. Ini ya. Oke. Ini kita cek kelengkapannya. Ini pertama ini adaptor ya. Ini adaptor laptopnya, adaptor Lenovo. Ini yang kita dapat yang berapa watt ini? 3,20. Ini 65 watt ya. Ini udah dapat adaptor yang 65 watt. Lalu ini kita akan buka dan kita cek. Oke, ini packingnya ya, bubble wrap. Ya packingnya memang dibandingkan packing kiriman laptop sebelumnya ini relatif tipis saya bilang. Ya semoga aman ya. Ini bubble wrap satu lapis. Ini ya, ini unit laptopnya. Ini ada kodenya RHIK. Nih unit laptopnya. Ini ThinkPad T420 ya. Jadi ini kita akan testing aja dulu. Kita booting test ya. Kita nyalakan unitnya. Oke. Nih kita testing unitnya. Ini saya pesan yang Core i7 dengan ada dedicated GPU nya ya. Jadi dedicated GPU pada ThinkPad T420 ini adalah Nvidia NVS 420 ya. Jadi ini secara umum kondisinya lumayan untuk kategori second, dan ini bisa cek ya, ini langsung booting. Ini adaptor belum saya pasang, jadi ini adaptor belum saya pasang, jadi ini langsung booting normal tanpa saya nyalakan adaptor. Jadi ini kita turunkan dulu kecerahannya. Ini kecerahan normal ya. Lalu untuk lampunya, ini kayaknya nggak ada lampunya ya. Ini bukan seri yang ada backlightnya, karena beberapa jenis ThinkPad ini ada yang ada backlightnya. Ini bukan yang itu ya. Jadi kalau ada backlightnya tinggal FN. Ini baterainya lemah, baterai low rupanya ya. Ini kita pasang dulu adaptornya ya sambil kita testing. Ini kita testing adaptornya. Jadi mungkin ini selama perjalanan belum dinyalakan. Ini baterai running low. Ini coba sambil kita pasang adaptornya ya. Jadi mungkin ini posisi nyala selama perjalanan sehingga baterainya habis. Ini kita pause dulu aja.
Oke, ya ini kita puting, kita nyalakan lagi. Jadi karena tadi saya coba testing baterainya, ternyata baterainya low. Jadi ya oke, masih fungsi normal lah ya baterainya. Baterainya berfungsi. Cuman mungkin posisinya ketika di packing ini posisinya masih dalam standby ya, belum di shutdown, sehingga baterainya terkuras selama di perjalanan. Jadi ini kita akan testing dengan menggunakan adaptor, dan ini sebenarnya bisa chargingnya normal, sambil kita tunggu untuk masuk ke Windowsnya ya. Oke, nah ini masuk ke Windows, touchpad aman, klik touchpadnya aman, trackpad juga berfungsi. Ini kita tes wifi nya. Di ini klik kanan ya, kita cek klik kanan juga berfungsi. Ini ada NVIDIA Control Panel dan NVIDIA Desktop Manager. Nah ini kita coba untuk konektivitas ke wifi nya ya. Nah ini kita coba koneksikan. Nah ini biasanya ciri-cirinya ThinkPad ya, jadi dia mampu membaca sinyal wifi yang 4G. Ini 4G. Ini kita coba aja dengan yang biasa dulu. Korean. Di keyboard sepertinya cukup nyaman keyboardnya. Oke, ini sudah connect di sini, lalu kita akan cek di DXDiag ya. Kita akan cek di Task Manager dan DXDiag. Jadi ini kalau lemot ya, harap maklum karena ini masih pakai hard disk bawaannya. Ini kita akan cek di DXDiag dan DXDiag. Nah oke. Nah ini kita cek di performance ya. Kita cek. Oke, jadi ini sesuai ya. Jadi bisa dicek. Ini CPU-nya dia dapat i7 2640M. Nah untuk RAM-nya kita dapat 8GB DDR3. Ini masih pakai hard disk Seagate, ini ST500 seperti Seagate 500GB. Ini koneksi wifi-nya cukup stabil. Ini untuk display. Nah displaynya di sini ini terbaca ya di sini. Nah ini kalau untuk ini dedicated CPU-nya bisa dicek di NVIDIA Control Panel. Di sini terbaca. Ini tinggal update ke driver aja. Kita sesuaikan. Atau kita download aplikasi namanya CUDA. Nah ini NVIDIA Control Panel. Kita coba cek masuk di NVIDIA Control Panel. Sambil ini kita buka aplikasi keyboard tester ya. Jadi ini sambil kita menunggu. Ini laptop ini masih bisa di upgrade ya, jadi RAM-nya ini masih bisa di upgrade ke 16GB, jadi pakai 2 slot, pakai 2 kali 8 itu bisa. Ini akan kita tes dulu. Kita download aplikasi keyboard tester, bukan download sih, kita cek di keyboard test saja yang online. Ini ya keyboard test, kita pastikan keyboardnya normal ya di ini. Nah ini klik kanan klik kiri normal, klik kanan klik kiri atas bawah normal. Ini kita testing. Jadi ini ya, semua keyboardnya berfungsi, tidak ada keyboard yang menekan terus.
Ini ya, keyboard normal. Ini normal semua. Jadi ini keyboard berfungsi normal. Kita tes sound dulu ya. Soundnya apakah normal? Ini kalau untuk WiFi sudah kita cek, WiFi-nya normal. Nah, kita tes soundnya apakah sember atau normal juga. Nah, ini sambil menunggu, ini tadi Nvidia sudah terdownload, sudah terbuka ini NVS 4200. Jadi ini sudah ada dedicated GPU NVS 4200 ya. Ini bisa dicek. Ini sudah ada dedicated GPU-nya. Unit laptop ini ya minimal, walaupun ini unit laptop lawas, kalau untuk aplikasi render-render santai ini bisa digunakan. Ini NVS. Ini ya, sudah ada NVS 4200. Ini keterangannya, versi drivernya dan lain sebagainya. Saya masih pakai Gen 2. Ini ya, dia ada dedicate-nya 1 GB. Ini kita akan coba tes sound-nya dulu. Kita tes sound-nya dulu. Speaker masih oke ya, nggak bisa didengar, ini nggak cempreng. Jadi speaker normal, berfungsi normal, touchpad juga masih enak, suaranya juga masih lumayan, cukup clean. Di relatif masih normal lah ya, fungsional. Dan ini ya, oke, ini unitnya. Ini secara umum masih oke, berfungsi normal. Ini kita shutdown dulu aja. Ini ThinkPad T420 ya. Jadi dia prosesornya, ini bisa dicek, dia prosesornya ada dual core 4 threads dengan level chance-nya 4 mega. Artinya untuk kegiatan-kegiatan editing santai pun juga ini masih cukup oke. Ini kita shutdown dulu. Dan nanti kita akan cek port dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan lihat konektivitas dari unit ini, dan saya akan tunjukkan akses dan potensial upgrade dari unit ini ya. Jadi ini nggak saya bongkar, cuman saya tunjukkan aja kalau misal mau upgrade part di unit laptop ThinkPad T420 ini, unit lawas yang masih banyak potensi untuk di upgrade lah istilahnya. Bagi anda yang masih membutuhkan misal baterainya rusak, masih bisa replace-nya juga gampang karena posisinya baterainya ada di luar. Untuk kegiatan berbagai macam kegiatan pun juga masih cukup nyaman ya. Ini saya akan tunjukkan aja dulu. Ini sedang proses shutdown. Ini sudah mati. Ini kita cabut dulu. Jadi kita akan tunjukkan portnya ya, konektivitas portnya. Jadi ini sebelah kanan ini ada satu buah port USB dan satu buah eSATA ya. Jadi ini USB, ini eSATA. Nah ini ada USB. eSATA ini express card. Ini ada express card di sini. Express card ini SD card besar dan ada DVD. Lalu di sisi belakang ini ada exhaust dan ini ada ini kabel LAN. Jadi ini konektivitas LAN dan satu buah USB. Ini ada adaptor jacknya ya, dan salah satu enaknya ThinkPad itu gini. Dia exhaustnya pembuangannya di dua sisi, belakang dan samping, sehingga cukup rata. Nah, di samping sini ini untuk konektivitas, di sini ada USB, HDMI, VGA, dan ini yang LAN, ini port LAN. Yang di belakang ini port modem ya, port modem telepon ya, walaupun sudah jarang pakai tapi portnya masih ada ya, ini seperti itu. Nah, ini untuk di bagian bawah kondisinya seperti ini, baterainya masih eksternal atau detachable. Lalu untuk melepas DVD misal mau ganti CD, ini tinggal geser. Ini untuk melepas DVD-nya, kuncinya tinggal dibuka di sini kunci. Ini buka kunci lalu geser gini aja, udah keluar DVD-nya ya. Masangnya juga tinggal masang. Di sini tempat RAM, 2 buah RAM di bawah sini. Jadi ini upgradable DDR3, maksimal satu slotnya isi 8 ya. Jadi maksimal 16 GB.
Untuk harddisk bisa ditaruh di sini di tempat caddy, atau ini ya, jadi bukanya pun langsung tinggal buka di sini aja, tarik harddisknya di sini, mode upgrade SSD tinggal pasang SSD-nya. Itu review singkat dari ThinkPad T420. Jadi untuk oh ya lupa saya akan cek bobotnya ya. Jadi kadang pembeli ini tanya butuh laptop yang cukup ringan, jadi ini bukan untuk yang itu ya, karena model laptop lawas ini cukup berat bobot timbangnya. Jadi ini kita akan tunjukkan aja ini berapa bobot unit laptop ini dan chargernya ya. Nah ini bobotnya sekitar 2,2. Nah anggaplah dengan chargernya ini sekitar 2,5 kilo ya. Ini bobotnya sekitar 2,5 kilo, tapi ya saya rasa masih tetap akan worth dengan performanya. Nah kalau Anda nggak masalah dengan laptop yang lebih berat lagi, Anda bisa beli seri W atau seri T ya. Saya tunjukkan ini, saya punya seri P. Seri P atau seri P atau seri W itu merupakan seri laptop yang paling berat ya. Jadi ini unit laptopnya aja. Ini bobotnya sudah 2,8. Nah untuk chargernya, kalau ditambah chargernya ya tambah berat lagi. Nah ini chargernya, ini saya tunjukkan aja ini sebagai komparasi. Oh bobotnya jatuhnya 3,4, artinya hampir 4 kilo unit laptopnya untuk dengan ThinkPad P50. Tapi ya sesuai dengan performanya dan sesuai dengan judulnya, ini adalah mobile workstation milik ThinkPad pada seri W dan seri P mobile workstation. Nah sementara ini seri T ini adalah seri yang balance antara performa dan ya cukup berimbang lah antara performa dan ininya dan mobilitasnya. Ada lagi nanti seri X itu yang lebih kecil, sudah pernah saya review sebelumnya. Itu merupakan bobotnya cukup ringan dan ya biasanya untuk mobilitas yang tinggi, daya tahan baterai yang awet itu di seri X. Jadi kalau Anda mau berburu ThinkPad baik itu baru maupun second, sesuaikan aja dulu dengan kebutuhan Anda. Kalau butuh mobilitas tinggi cari seri X, kalau butuh yang yang so-so buat performa masih lumayan tapi mobilitas juga masih dapat, layar juga masih cukup lumayan, dan cari seri cari seri T. Tapi kalau Anda butuh performa dan kapasitas kerja, kalau second cari seri W masih ada, sesuaikan budget. Tapi kalau baru seri W itu sudah discontinue dan diganti oleh seri P. Ini seri P50 yang saya punya ini sebagai contohnya ya. Sekian video unboxing, checking, dan review ThinkPad T420 dengan komposisi i7 dan prosesor i7 Gen 2 dengan dedicated GPU. Kalau Anda ingin konsultasi tentang laptop, sesuaikan kebutuhan dan budget, nah Anda bisa tinggalkan aja komentar di video ini atau bisa kontak personal saya di informasi channel di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.